Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, atas kehadirannya pada hari ini untuk mengikuti penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini materi yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Kebetulan saya CGP Angkatan 10 Kota Palembang. Jadi ini materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi judul kita itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Tini Apriani, itu saya sendiri, CGP Angkatan 10 Kota Palembang, SMP Negeri 59 Palembang. Adapun konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti ke-8 ini nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Jadi pada kurikulum Merdeka ini, paradigma belajar kita itu mengalami perubahan, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga semua murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada perubahan paradigma belajar ini kita mengacu kepada ujung-ujungnya, pada akhirnya kita akan menciptakan murid kita itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 elemennya itu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini perbedaan antara paradigma belajar yang dulu dengan sekarang, ya Bapak Ibu. Adapun kalau dulu kita itu belajarnya berpusat pada guru, ya. Dulu pembelajaran berpusat kepada guru, jadi semuanya itu guru semua, terpusatnya kepada guru. Tetapi sekarang itu sudah tidak lagi Bapak Ibu. Sekarang kita belajar sudah berpusat kepada murid, ya, berpusat kepada murid. Kemudian yang kedua, kalau dulu itu kita menuntut murid untuk bisa. Dulu kita menuntut murid untuk bisa. Mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu waktu kita sekolah, guru kita itu menuntut kita itu harus bisa, ya, harus bisa. Tetapi sekarang kita itu tidak lagi menuntut, melainkan kita menuntut, ya, menuntut murid untuk mencapai tujuan belajar. Jadi di sini kita tidak boleh lagi menuntut, melainkan kita menuntun. Jadi kita itu membimbing di sini agar murid itu mencapai tujuan belajarnya. Kemudian kalau dulu murid itu dikontrol oleh guru. Mungkin Bapak Ibu juga masih ingat waktu Bapak Ibu sekolah, kita itu selalu dikontrol oleh guru. Segala pekerjaan kita, kegiatan kita, apapun yang kita lakukan itu di dalam kontrol guru. Tetapi sekarang tidak lagi. Sekarang murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi murid itu sudah mandiri, dia bisa mengontrol dirinya. Tidak perlu lagi guru yang mengontrolnya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita dulu mengajar itu kita samaratakan murid kita di kelas. Ya tidak Bapak Ibu? Kita samaratakan muridnya. Tetapi sekarang tidak. Kita
harus menyadari bahwa setiap murid itu mempunyai keunikan yang berbeda dan mempunyai potensi yang berbeda juga. Kita tidak bisa menyamaratakan mereka di kelas, ya. Kemudian kalau dulu penerapan hukuman pada pelanggaran, mungkin Bapak Ibu juga masih ingat dulu waktu kita sekolah, kita itu pernah dihukum oleh guru kita, ya. Siapa yang pernah dihukum oleh guru waktu sekolah? Mungkin Pak Niko pernah dihukum waktu sekolah? Ada pengalaman dihukum guru? Apa Pak Niko hukumannya? Pernah waktu SD itu disuruh berdiri depan kelas karena waktu itu lupa bawa yang disuruh sama gurunya untuk praktek. Jadi pengalaman Pak Niko, dia dulu waktu sekolah pernah disuruh berdiri di depan kelas oleh gurunya karena tidak membawa perlengkapan untuk praktikum, ya. Itu hukuman. Tapi kalau sekarang kita tidak boleh lagi menghukum, Bapak Ibu. Kita tidak boleh lagi menerapkan hukuman pada pelanggaran. Kita harus menerapkan posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol dan restitusi. Jadi kalau dulu kita menghukum, mungkin sekarang juga kita masih lah, ya, sedikit-sedikit kalau siswa kita tidak sesuai dengan apa yang kita perintahkan, kita menghukum mereka, kita langsung misalnya suruh mereka berdiri di depan kelas, angkat tangan sebelah, pegang telinganya. Tetapi sekarang kita diharapkan untuk menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru dan restitusi. Kemudian yang keenam, kalau dulu pembelajaran kita monoton, kita belajar memberikan materi kepada siswa itu monoton, sehingga siswa itu bosan. Apa yang akan terjadi kalau siswa bosan? Mereka akan tidur di kelas, atau mereka berbicara dengan temannya, atau mereka menjahili teman-temannya karena mereka bosan dengan keadaan di dalam kelas yang belajarnya begitu saja. Itu. Jadi kita harus memberikan pembelajaran yang bervariasi. Pelajarannya itu semuanya sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memberikan pembelajaran kepada siswa kita. Tapi selama ini kita saja yang tidak menyadari bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai sebenarnya dengan tuntutan dari Ki Hajar Dewantara. Oke, baik Ibu, saya ulang kembali. Jadi pas saya interview lah anaknya Bu, ya. Jadi dari hati ke hati, ternyata dia tidak mau sekolah, jarang masuk sekolah, dan tidak mau berteman dengan teman sekelasnya karena dia tidak percaya diri dengan kondisinya, pakaiannya sudah jelek, sepatunya juga sudah sobek. Terus dia tidak dapat untuk tulis buku, tidak punya. Kalaupun mau tanya ada PR sama teman, kayak temannya tuh tidak mau kerjasama. Jadi akhirnya dia memilih untuk sendiri. Itu Bu pengalamannya. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Keren sekali ya pengalaman Ibu Nadia di kelasnya, ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga kalau ditanya pasti punya pengalaman sendiri ya di kelasnya. Jadi tadi bagaimana kita kelola kasus dari kelas Ibu Nadia tadi, ya. Jadi siswanya itu, salah satu siswanya itu ada yang tidak percaya diri. Karena apa? Karena kondisinya. Karena mungkin pakaiannya, mungkin faktor-faktor ekonomi, bisa faktor ekonomi keluarganya dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Anak tersebut itu tidak bisa merasa tidak bisa diterima di lingkungannya, di kelasnya tidak ada orang yang mau berteman dengan dia. Itu mungkin perasaannya saja. Tapi pada dasarnya mungkin tidak, ya Bapak Ibu, ya. Tapi karena perasaan dia tadi ada di dalam dirinya tadi, sehingga menimbulkan dia itu kurang percaya diri dan akhirnya minder, ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini adalah dia sedang memenuhi untuk kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian yang ketiga, ketika itu penguasaan. Apa penguasaan? Penguasaan itu seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi ini adalah kebutuhan
Bapak Ibu. Ya, kita itu punya harga diri ya. Kita itu ingin dianggap, keberadaan kita dimanapun kita berada, kita itu selalu ingin dianggap, ada rasa kita ingin dianggap oleh orang lain ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita itu ada perasaan ingin memimpin, terutama memimpin diri kita sendiri. Kemudian kita mau berprestasi, kita mau diakui dan didengar oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Begitu juga dengan siswa kita. Jadi kalau kita telah Bapak Ibu ya, kalimat ini artinya kita itu tidak boleh kalau bahasa kita ya cuek ya, mencuekkan siswa kita, karena mereka itu punya kebutuhan ini Bapak Ibu. Dia itu mau dianggap ya, mau diakui, mau didengar apa keinginannya. Tapi kita kan ya namanya juga siswa banyak kan ya Bapak Ibu. Tidak mungkin kita menghandle hanya 1, 2, 3 orang saja, karena yang mau kita handle itu ada banyak siswa. Jadi tergantung bagaimana trik kita untuk memberikan kebutuhan dasar ini kepada siswa kita ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya itu kebebasan. Jadi di sini kita mempunyai kebutuhan untuk merasakan kebebasan. Apa itu kebebasan? Seperti misalnya mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi di sini ini kebutuhan siswa kita harus memahaminya juga Bapak Ibu, bahwa siswa kita itu ada perasaan mau bebas ya, bukan dalam arti kata yang bebas yang bagaimana bukan ya Bapak Ibu. Tapi di sini mereka itu maunya mandiri, mau memilih apa yang dia inginkan, tidak dalam paksaan kita ya Bapak Ibu ya. Begitu juga mungkin anak-anak kita di rumah ya. Anak-anak kita di rumah juga mempunyai kebutuhan dasar kebebasan. Kemudian kesenangan misalnya bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Baik kita maupun siswa kita, semua orang ya membutuhkan ini. Nah, ini berikutnya motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 3 ya Bapak Ibu. Pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dua motivasi ini berasal dari luar diri individu atau motivasi ekstrinsik namanya. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah kita melakukan ini ya Bapak Ibu ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Di antara yang 3 ini, yang mana yang biasa kita lakukan Bapak Ibu? Bagaimana Ibu Lestari, yang mana yang biasa kita lakukan di antara 3 ini Bapak Ibu? Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Iya, hukuman ya. Jadi kita ini biasanya kita lakukan hukuman karena kita belum memang dari dulunya seperti itu ya, kebiasaan guru itu hukuman yang diterapkan. Sekarang kita lihat apa itu hukuman, seperti apa hukuman. Jadi ini Bapak Ibu, hukuman ini tidak terencana dan secara tiba-tiba ya. Misalnya ada siswa datang terlambat, langsung kita suruh dia berdiri di depan tiang bendera dan hormat ya di tiang bendera selama 1 jam misalnya. Atau siswa yang tidak menggunakan atribut lengkap, kita suruh juga dia keliling lapangan misalnya 10 kali misalnya. Itu adalah bentuk dari hukuman ya, karena dia tidak terencana secara tiba-tiba terjadinya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi hukuman ini kita tidak diskusi dulu dengan siswa ya Bapak Ibu. Kita tidak sepakat dulu sama siswa. Nah, sepakatnya adik besok Ibu mau menghukum kamu ya. Tidak kan? Namanya hukuman itu secara tiba-tiba tanpa terencana. Tidak ada rencana kalau kita mau menghukumnya. Begitu juga dengan siswanya tidak tahu ya. Kemudian bersifat satu. Jadi menurut saya tidak setuju kalau Pak Seno apalagi menghukum IPA ke depan kelas hidupnya. Baik, terima kasih Pak Mulya.
jadi tepuk tangan yang meriah untuk Pak Mulyadi. Ya. Jadi Pak Mulyadi sangat tidak setuju dengan tindakannya Pak Seno karena sudah mempermalukan IPA ya. Lah dia orang gogo-gogo disuruh maju ke depan pula. Yang lebih baik. Jadi di sini kita sebagai guru, kita sebagai fasilitator untuk peserta didik kita dalam pembentukan disiplin positif. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai kebajikan itu merupakan nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar. Kamu tidak pernah benar melakukan ini yang tadi ya. Nah, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai teman ya, kita lihat ya sebagai teman ya. Nah, teman ini ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini ya supaya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nanti kita simpan dulu ini ya. Ya, kita simpan yang ini. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Sebagai teman. Iya, yang tadi mana? Manajer. Benar sekali. Iya, benar sekali. Terima kasih Pak Andi ya. Kemudian berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Apa nih? Konsekuensi teman apa? Sebagai teman pemantau, penghukum atau gimana nih? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, pemantau kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, sebagai apa tuh? Sebagai pemantau ya. Jadi sebagai pemantau di situ posisi kontrol kita. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang berikutnya keyakinan kelas. Jadi ini agak ngumpul juga ini. Rani anak pakai jam ya. Pak Niko tolong Pak Niko ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa bantu jawab? Bapak Ibu yang bisa bantu jawab? Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Pak Andi mungkin bisa jawab, bantu jawab Andi. Ya, menurut saya Bu ya. Menurut saya, mengapa harus keyakinan kelas? Menurut saya keyakinan kelas itu ya berarti kita sudah mempercayai dan mengetahui seperti apa karakter siswa-siswi kita di kelas. Jadi kita menyerahkan pada keyakinan saja. Oh, kita tahu si A ini orangnya seperti ini, si B seperti itu, si C seperti itu. Jadi kita tahu sudah itu menurut keyakinan. Tapi kalau menurut peraturan, siapa yang misalnya berbuat ulah, berbuat masalah, misalnya nanti kita punya ketua kelas nanti kasih tahu Pak siapa saja misalnya yang berbuat itu kalau dari segi peraturan berbuat atau tidak membuat tugas katakan seperti itu. Nah itu menurut saya. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang lain bisa melakukan silakan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Andi. Jadi menurut Pak Andi kalau keyakinan itu sesuatu yang sudah kita yakini ya, sesuatu yang sudah kita kita percaya lah ya. Ya, yang sudah kita pahami. Dan kalau peraturan tadi gimana Pak Andi? Kalau peraturan tadi kita misalnya memberikan tugas misalnya kan, kemudian yang kita minta untuk kita percaya misalnya ketua kelas untuk mencatat atau nanti tugasnya bisa dikumpulkan kepada ketua kelas. Nah, siapa saja tidak mencatat nanti beritahu kita. Itu menurut saya peraturan. Kalau tidak membuat berarti ada konsekuensinya. Oh, jadi kalau peraturan itu ada konsekuensinya ya Bapak Ibu ya. Sedangkan keyakinan itu tidak. Kalau keyakinan itu tidak. Kalau peraturan itu harus ada timbal baliknya kalau melanggar apa yang terjadi misalnya seperti itu ya. Oke. Nah ini Bapak Ibu apa yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat keyakinan di kelas kita ya Bapak Ibu ya. Pertama
keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, ya. Kemudian kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Ketiga, keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan positif. 4, sedikit saja agar murid mudah diingat oleh muridnya. Keyakinan kelas itu jadi sedikit saja, jangan banyak-banyak biar mereka ingat apa yang menjadi keyakinan di kelas mereka. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, kita harus sesuaikan dengan kondisi dan keadaan sekolah atau keadaan kelas kita agar bisa diterapkan, ya. Kemudian berikutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau membuat keyakinan kelas, kita tidak bisa kita sendiri yang menentukan. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan Ibu Putri pada saat kita membuat keyakinan kelas? Melibatkan peserta didik. Melibatkan peserta didik. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Putri. Terima kasih Ibu Putri. Jadi benar yang dikatakan Ibu Putri, ya, pada saat kita membuat keyakinan di kelas kita itu sebagai fasilitatornya saja. Kita libatkan semua warga yang ada di kelas kita, ya. Kita libatkan semua siswa. Apa yang harus mereka yakini di kelas kita, sehingga mereka kalau melakukan pelanggaran atau kesalahan terhadap keyakinan kelas, mereka itu bisa menyadarinya sendiri, ya, dan tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dibuat. Oke Bapak Ibu, kita lanjut, ya. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ini yang ideal harus kita lakukan dan kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada siswa kita. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini Bapak Ibu, di segitiga restitusi ini, jika kita mendapatkan siswa yang bermasalah, kita harus melakukan dialog dengan mereka. Kita harus melakukan dialog dengan yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan yang harus kita lakukan. Pertama itu kita menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas yang harus kita lakukan yang pertama untuk menerapkan segitiga restitusi. Bagaimana menstabilkan identitas? Jadi di sini kita berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tanamkan dulu kalimat ini di dalam pemikiran kita, ya Bapak Ibu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita harus paham bahwa setiap orang melakukan kesalahan itu pasti ada pembelajaran di situ, ya Bapak Ibu. Jadi di sini apa yang harus kita lakukan pada saat kita menstabilkan identitas? Ini yang harus kita dialogkan dengan siswa kita. Misalnya kita bicara berbuat salah itu wajar, Nak, seperti itu, ya. Jadi mereka itu merasa gimana, ya? Kalau kita bicara, oh iya Nak, wajar kalau itu membuat kesalahan seperti itu. Mungkin kalau posisinya pada ibu, mungkin ibu juga seperti itu, Nak, sama seperti kamu, seperti itu, kan? Jadi kita ada dialog dengan siswa kita. Ini juga bisa kita, Bapak Ibu tidak mau bapak atau ibu itu tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi kita di sini bicara juga dengan si anak. Nah, bapak atau ibu itu tidak mau cari siapa yang salah, tapi ibu itu mau menyelesaikan permasalahanmu, ya. Jadi di sini kita tidak boleh menyalahkan salah satu di antara mereka. Misalnya itu ada 2 orang yang melakukan kesalahan, ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi sesudah kita dialog yang tadi Bapak Ibu, kita validasi kesalahan si anak tadi. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kembali lagi kepada kebutuhan dasar manusia tadi Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus paham juga bahwa setiap anak itu melakukan kesalahan, ada sesuatu yang mau dipenuhinya, ya. Ada kebutuhan yang mau dipenuhinya.
Apa yang harus kita dialogkan kepada mereka? Ini Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, jadi kita misalnya satria melakukan kesalahan, misalnya satria misalnya datang ke sekolah selalu terlambat ya, kesiangan terus. Sudah 6 kali satria itu terlambat. Jadi kita panggil satria, kita dialog dengan satria, kita validasi kesalahannya apa, ya. Nah, kamu pasti punya alasan satria kenapa kamu sering datangnya terlambat, ya. Satria baru menjawab, baru dia jujur. Kalau kita tidak berkata-kata halus seperti ini, Bapak Ibu, sepertinya siswa kita tidak akan jujur, ya, dengan apa yang terjadi. Pasti dia berbohong, dia tidak akan jujur. Kalau kita misalnya langsung marah-marah, langsung menghukum tadi ya, dia tidak akan jujur. Bisa juga padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Nah, bisa juga kita katakan seperti itu. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Bisa juga. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tergantung dengan pokok permasalahannya ya Bapak Ibu. Nah, ini baru kita menanyakan keyakinan yang ketiga, ya. Menanyakan keyakinan kita berdasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya bahwa tidak boleh terlambat dalam mengikuti pelajaran. Yang kedua adalah tentang kebersihan. Ya, setiap anak itu harus yang piket harus melaksanakan tugasnya. Berarti yang piket harus datang lebih pagi. Itu kesepakatan kita. Dan yang ketiga yaitu adalah kedisiplinan berbicara kepada guru. Ya, lebih bertutur kata yang lebih. Kalau udah habis materi itu rasanya Pak Mano lah ya. Nah, jadi kita dulu berfokus pada menyelesaikan materi Bapak Ibu. Tetapi sekarang kita berfokus pada makna belajar. Kita tidak perlu untuk mengejar ya, aku belum habis bab ini. Kita tidak perlu mengejar itu. Yang penting makna pelajarannya itu semuanya sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memberikan pembelajaran kepada siswa kita. Tapi selama ini kita saja yang tidak menyadari bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai sebenarnya dengan tuntutan dari Ki Hajar Dewantara. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan dasar kita. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi segala tindak tanduk kita sehari-hari Bapak Ibu, kita hanya satu tujuan kita. Untuk apa? Untuk apa Bapak Ibu? Memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya. Kita kesini ke sekolah apa kita? Pak Mulyadi, kita datang ke sekolah dengan apa? Untuk ngajar. Untuk ngajar. Ngapa nak ngajar? Untuk mencerdaskan anak bangsa. Untuk mencerdaskan anak bangsa. Tepuk tangan untuk Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Pak Mulyadi. Jadi kita kesini punya tujuan ya Bapak Ibu. Kita kesini untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik kita. Tetapi terlepas dari itu, apa yang mendasar dari tujuan kita ke sekolah ini? Bagaimana Ibu Aryani? Apa? Rentetan dari kita
bertugas selaku pendidik ya, akhir-akhirnya kita akan memenuhi kebutuhan dasar. Keren Ibu Aryani, tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Aryani. Iya, pintar sekali Ibu Aryani, Pak Mulyadi, terima kasih sekali ya. Jadi benar yang dibilang oleh Ibu Aryani dan Pak Mulyadi. Kalau kata Pak Mulyadi, kita tujuan dari rumah kita ke sini nak ngajar, ya tak? Disampaikan oleh Ibu Aryani, disambung oleh Ibu Aryani. Kita ngajar tuh ngapo? Karena itu adalah pekerjaan kita. Benar tak Bapak Ibu? Iya, karena itu adalah pekerjaan kita. Dan ngapo kita nak pegawai, nak bekerja? Karena kita ingin memenuhi kebutuhan dasar kita. Benar tidak Bapak Ibu? Benar sekali ya. Jadi kita ke sini untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, siswa kita juga punya kebutuhan dasar sama seperti kita. Ya? Oke. Lanjut ya. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita ini ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar kita. Pertama itu bertahan hidup. Bagaimana? Mem Nadia, kebutuhan bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal yang aman. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Nadia. Ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan kita yang pertama itu bertahan hidup, ya. Bertahan hidup itu kebutuhan dasar kita yang utama. Apa itu? Apa bertahan hidup? Apa yang kita harus penuhi? Pertama kita harus makan yang cukup, ya Bapak Ibu ya. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini sangat mendasar sekali untuk kita bertahan hidup, ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan siswa kita, ya. Begitu juga dengan siswa kita. Dia perlu makanan juga, perlu pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan juga, ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana Ibu Kurnia kasih sayang dan rasa diterima? Kasih sayang maksudnya ini di sini setiap manusia itu sebagai manusia itu butuh kasih sayang yang mana saling memberikan rasa cinta kasih pada sesama. Terima kasih Ibu Kurnia. Jadi setiap kita manusia itu butuh kasih sayang ya. Kita butuh kasih sayang, kita butuh dicintai, kita juga bisa mencintai seperti itu ya. Jadi di sini kasih sayang dan rasa diterima ini, kita itu rasa diterima, dipedulikan itu sangat kita butuhkan ya Bapak Ibu. Kita sangat dibutuhkan sekali, kita membutuhkan sekali bagaimana kita diterima di lingkungan tempat kita berada. Bagaimana kita dipedulikan oleh orang di sekitar kita. Kemudian bagaimana kita bisa berbagi, bekerja sama menjadi bagian dari dalam kelompok. Jadi seperti itu juga dengan siswa kita. Mereka itu mau diterima, mereka itu mau dipedulikan, diperhatikan. Jadi itulah mengapa sering siswa-siswa kita itu kalau kata Ibu Aryani itu minta alem, ya. Minta perhatian, caper kalau kata Ibu Ratika, iya. Karena apa? Karena ada rasa ini Bapak Ibu. Ini adalah kebutuhan dasar dia. Karena ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Pak Mulyadi jangan cuek ego dengan murid. Yo, karena mereka itu perlu, itu adalah kebutuhan mereka yang harus mereka penuhi, ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Bagaimana ini penguasaan Ibu Fatma? Penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Artinya siswa itu harus kita hargai apa yang dia lakukan pada saat kita memberi tugas pada dia. Oke, terima kasih Bu Fatma. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Fatma. Iya ya, jadi penguasaan di sini itu adalah harga diri, ya. Keinginan untuk dianggap, keinginan untuk
siswa kita, dengan peserta didik kita itu tidak mempedulikan mereka, tidak mengetahui apa sih keinginan mereka, ya, karena mereka itu ada kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi di sini, ya, itu tadi harga diri mereka, keinginan mereka, dan silakan Pak Niko, terima kasih sudah hadir, ya. Nah, ini apa Pak Mul? Ini dia tadi punya apa? Punya latar belakang kenapa dia terlambat. Kita ibaratkan Pak Niko itu siswa kita. Dia ini contoh ya. Dia mungkin di jalan mungkin bannya pecah atau iya. Oke. Terima kasih ya Pak Niko sudah hadir. Ini kebutuhan dasar yang ketiga ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat itu kebebasan. Bagaimana kebebasan Ibu Heni? Kebebasan tidak terbaca Bu, matanya agak kurang ini. Jadi agak duduk depan mic agak Bu, aku Bu. Mandiri, mandiri. Ya, kebebasan mandiri. Artinya kita sebagai seorang siswa, kita dapat layanan membimbing, tetapi keterbatasan kemandirian untuk mengambil suatu keputusan harus kita terima seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Ibu Heni. Oke, terima kasih Bu Heni. Jadi iya betul sekali ya Bapak Ibu, kebebasan di sini itu kita mempunyai kebutuhan dasar kebebasan. Kita itu ingin bebas ya. Benar tidak Bapak Ibu? Kita itu ingin merasakan kebebasan. Begitu juga dengan siswa-siswa kita ya. Di sini kebebasan itu seperti mandiri. Kita mau berdiri di kaki kita sendiri ya, tidak mau kita diatur-atur orang, ya dah. Kemudian memiliki pilihan. Jadi di sini kita bebas untuk menentukan pilihan kita. Iya, kita bebas untuk menentukan apa yang kita inginkan dan kita mau. Kemudian mencoba hal baru. Jadi di sini kita ada perasaan bebas untuk mencoba hal-hal yang baru yang mungkin tidak sesuai dengan orang lain, tetapi menurut kita sesuai dengan kita. Jadi kita punya kebebasan untuk itu ya Bapak Ibu. Kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri tanpa dikontrol oleh orang lain ya. Jadi di sini kita punya kebutuhan dasar kebebasan. Tidak pacak jadi nak makso ya. Ya tidak Pak Hari? Tidak bisa Pak Hari. Pak Hari sekalipun memaksa istri di rumah itu tidak bisa Pak Hari. Nak nurut kendak jawab tidak pacak. Karena si istri tadi punya rasa kebebasan untuk mengatasi masalah yang terjadi kepada siswa. Jadi di sini nanti kita diharapkan tidak lagi melakukan hukuman, tidak lagi memberi konsekuensi yang bisa membuat rasa percaya diri siswa itu menurun, membuat mereka merasa tidak diterima di lingkungan mereka. Jadi ini yang harus kita lakukan. Silakan Satria, coba. Pebri, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama Pak Dir. Iya Bu, habisnya saya kesel sih. Kenapa kesel? Fadil terus mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas juga dicontek oleh dirinya. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Ibu berada di posisi kamu, Ibu juga akan marah dan kesal. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Fadil? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Fadil dan tanpa sadar saya mengobrak-abrik mejanya Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu. Masa saya diam saja? Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Fadil hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri Bu. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk lagi daripada ini. Sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu mengebrak mejanya Fadil, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saling menghormati antar kelas
Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan sabar menahan amarah saya. Kalau ada teman saya yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Feby. Tetap semangat ya, silakan kembali ke kelasnya ya. Terima kasih, Bu. Ya. Faldo, tadi Ibu mendengar laporan dari guru tiket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 6 kali. Sudah 6 kali ya. Terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik. Berbuat salah itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju, Faldo? Setuju. Nah, Faldo, kita cari solusi bersama ya. Faldo sering datang terlambat tentu ada alasannya ya. Kenapa sih Faldo sering datang terlambat? Karena saya sering begadang, Bu, sambil main HP dan pulang tidur. Kamu tahu keyakinan kamu kita sepakat ya, Faldo? Tahu, Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai keyakinan kelas tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Bu, membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu sangat bermanfaat untuk kita, seperti untuk dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya sering terlambat. Iya, Faldo, sikap yang sangat baik yang kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat lagi. Baik, Faldo, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya. Itu restitusi. Ini adalah yang ideal yang harus kita terapkan kepada siswa kita untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian, restitusi ini proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ini ideal kita terapkan kepada siswa yang mempunyai permasalahan di kelas kita. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol kita, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Pertama itu penghukum. Jadi kita guru ini yang kita biasa terapkan ya kepada siswa kita. Penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, di antara 5 posisi ini yang mana yang paling ideal kita terapkan kepada siswa kita? Kita lihat. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di sini hormat pada bendera selama 1 jam itu adalah penghukum. Jadi di sini kita bertindak sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya masih kasus yang sama. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah ini membuat merasa bersalah. Jadi kalau kita bicara seperti ini pada siswa yang melakukan pelanggaran, kita itu sudah membuat mereka itu merasa bersalah ya Bapak Ibu ya. Nah ini masih kasus yang sama. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak
ya sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah mungkin ini lebih enak ya Bapak Ibu, kita jadikan siswa itu sebagai teman ya. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Kita kan bicara sama siswa kita. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Jadi kita itu pemantau di sini Bapak Ibu. Kira-kira ideal tidak Bapak Ibu kalau kita berperilaku sebagai pemantau di sini Bapak Ibu? Kurang ideal ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang idealnya Bapak Ibu. Kita sebagai manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita kan kita menanyakan kepada siswa, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi kita itu tidak langsung mengejar siswa. Jadi kita itu kita tanyakan lagi kepada mereka biar mereka sendiri yang menyadarinya, tanpa kita yang langsung menghakiminya. Jadi kita tanyakan dulu kesalahan mereka apa. Pasti mereka sadar apa yang sudah dia lakukan. Nah, ini ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol apakah aku? Jadi Bapak Ibu kita itu bertanya kepada diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku jika saya berbicara seperti ini kepada siswa saya yang melakukan kesalahan? Seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah kira-kira ini Bapak Ibu, ini kita berposisi di mana ini Bapak Ibu? Kalau kita mengungkapkan kalimat ini kepada siswa kita yang melakukan kesalahan. Saya kecewa sekali dengan kamu misalnya. Saya kecewa sekali dengan kamu Satria. Nah kira-kira ini Ibu Wahidah kita di posisi mana ini Ibu Wahidah? Iya, benar sekali yang kata Ibu Wahidah. Tepuk tangan dong untuk Ibu Wahidah. Iya, terima kasih Ibu Wahidah. Jadi kalau kita bicara seperti ini Bapak Ibu, artinya kita itu membuat mereka bersalah sekali sama kita ya. Membuat rasa bersalah. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu kalau mereka merasa bersalah? Akhirnya kepikiran, dia sampai masuk kelas. Oh ya Allah, aku tadi membuat si ibu tadi kecewa misalnya ya. Akhirnya fokusnya, konsentrasinya itu bisa buyar ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini yang kedua Bapak Ibu. Di mana posisi kita? Jika kita mengungkapkan kata ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Gimana Ibu Putri? Kalau kita menyampaikan kalimat ini kepada siswa kita yang bersalah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini sebaliknya Oke. Menurut Ibu Putri, ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Katanya pemantau ya. Jadi kita di sini posisi kita sebagai pemantau ya. Lanjut. Nah ini ada lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Di mana posisi kita kalau kita bicara seperti itu? Sebagai teman ya. Oke. Lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak atau demi Ibu ya. Nah ini di mana ini? Ayolah lakukan demi Ibu atau lakukan demi Bapak. Di mana Pak Niko? Posisi kita di mana itu Pak Niko? Sebagai teman. Oke, jadi kalau kita seakan-akan siswa kita itu adalah teman kita ya. Terima kasih Pak Niko ya. Ayolah lakukan demi Bapak kata Pak Niko. Berarti Pak Niko sudah berposisi sebagai teman dengan siswa pada saat itu. Nah ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi di mana ini posisi kita, Bapak Ibu? Posisi kita di mana Ibu Eli kalau kita mengungkapkan kalimat ini pada saat siswa kita melakukan kesalahan? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Artinya membuat anak ini merasa bersalah.
buat tugas tadi. Kalau Pak Ari, apa Pak Ari? Sama. Karena itu kan mendapatkan nilai itu, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Itu adalah jadi anak itu kepikiran. Jadi Kita tadi Bapak Ibu ada berapa Bapak Ibu? Ada penghukum, pemantau, teman, manajer, kemudian ada konsekuensi membuat berasa bersalah ya. Nah di antara 5 itu kira-kira kalimat ini yang tepat yang mana? Kalau Pak Haris sama Ibu Heni tadi pemantau ya, merasa bersalah tadi ya, merasa bersalah ya. Apa? Oh Ibu Ratika gimana Ibu? Oke, jadi Ibu Ratika konsekuensi. Jadi Bapak Ibu ini apa Bapak Ibu? Pemantau, konsekuensi, atau menghukum? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi Bapak Ibu, kalau kita seperti ini, artinya kita itu membuat konsekuensi dengan siswa tersebut. Ya, oke? Ya, ya. Jadi konsekuensi dari siswa ini jika dia tidak mengerjakan tugas nilainya itu kosong berarti, ya kan? Ya, oke, lanjut. Oke, nah Bapak Ibu ini kita lanjut ya, keyakinan kelas. Yang berikutnya itu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Siapa yang bisa membantu Bapak Ibu mungkin berpendapat mengapa kata-katanya keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Mungkin bisa berpendapat Pak Niko, silakan Pak Niko. Iya. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Ini kalau menurut pendapat saya Bu ya, untuk keyakinan kelas sendiri itu timbul berdasarkan kesadaran setiap orang. Artinya ini disepakati secara bersama. Gitu. Artinya seseorang itu akan bisa menyadari apa yang mereka lakukan itu benar atau salah berdasarkan kesadaran dirinya gitu. Sedangkan kalau peraturan kelas ya, itu lebih cenderung kepada satu arah ya, jadi lebih ke ketika seseorang melakukan kesalahan maka dia akan dihukum, nggak ada timbul rasa kesadaran dari dalam dirinya sendiri gitu. Jadi yang lebih tepat di sini ya, menggunakan keyakinan kelas daripada peraturan kelas. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Niko. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Niko ya. Iya, keren sekali ya pendapatnya Pak Niko. Jadi menurut Pak Niko, mengapa keyakinan? Kalau keyakinan itu tumbuh dari dalam diri individu itu sendiri ya. Tetapi kalau peraturan artinya peraturan bisa dibuat gurunya sendiri tanpa kesepakatan di kelas. Kalau keyakinan mereka itu yakin, bersama-sama meyakini ya. Sudah. Nah ini yang harus kita lakukan, kita validasi tindakan yang salah tadi. Apa yang kita cerita dengan dia? Ini dia. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya tadi Ali bebala dengan Benny. Nah, Ali kamu pasti ada alasannya ngapa bebala dengan Ali, ngapa ibaratnya nendang Ali, itu kan? Misalnya ya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Misalnya kau pacak Beli, dak nendang, kau terancam langsung tergolek kau tuja misalnya. Nah, itu kan? Ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan jadi kau patut bangga karena kau bisa melindungi diri kau dewe. Jadi kau tidak teraniaya. Jadi kita tadi kan, kita tuh membela dia, itu kan. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi kamu melakukan itu karena itu penting sangat untuk kamu. Jadi wajar kalau kamu melakukannya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, baru kita menanyakan keyakinan. Nah, disinilah titiknya ya. Baru kita menanyakan mereka, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Jadi semua tindak tanduk kita itu ada motivasi secara intrinsik. Apa yang kita dialogkan dengan mereka? Ini
kita dialogkan ya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kesimpulan dari penyebaran pemahaman ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi inilah yang nanti harus kita terapkan kepada siswa kita untuk menerapkan disiplin positif di sekolah kita dan di kelas kita ya Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada ya Bapak Ibu? Tidak ada. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, mungkin